Pada zaman dahulu kala, tepatnya pada awal abad ke-13, di tanah Jawa terdapat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang sangat tangguh, besar dan terkenal kala itu. Pada awal berdirinya kerajaan ini, dengan perjuangan yang sangat luar biasa pendirinya mendapatkannya. Yakni dengan menaklukkan kerajaan Kadiri, yang kala itu di bawah kepemimpinan Raja Jaya Katuang. Tak hanya itu, Raden Wijaya, pendiri Majapahit kala itu, juga berhasil mengusir mundur pasukan Mongol dinasti Yuan di bawah pimpinan Kubilai Khan. Kisah Raden Wijaya dalam mendirikan kerajaan Majapahit ini sudah tersaji dalam video sebelumnya. Buat yang belum menyaksikan video tersebut, tinggal picik linknya di deskripsi. Dan pada konten kali ini, konten kreator akan membahas terkait siapa Jayanagara, bagaimana sepak terjang Raja Jayanagara, penerus tahta Raja Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan para pembencinya, hingga kematian Raja Jayanagara sendiri yang syarat kontroversi ahli sejarah. Semua tersaji lengkap dalam video ini, biasakan menonton video sampai habis agar menambah wawasan sejarah dan kebangsaan kita. Pada tahun 1309, Jayanagara menjadi raja kedua di kerajaan Majapahit. Kala itu Jayanagara masih berusia 15 tahun dan harus melanjutkan tahta sebagai raja, karena sang bapak, Raden Wijaya meninggal dunia. Usut punya usut, dilihat dari silsilahnya, Jayanagara memiliki darah campuran, yaitu Jawa dan Melayu. Karena bapaknya, Raden Wijaya berdarah Jawa murni, sedangkan ibu kandung Jayanagara berdarah Melayu. Ibu Jayanagara mewarisi darah Melayu karena berasal dari Pulau Sumatera, yaitu seorang putri raja dari kerajaan Dharmasraya. Tidak hanya karena darah Melayu yang menjadi kontroversi kala itu, pada saat kepemimpinan Raja Jayanagara pun juga terdapat musuh dalam selimut di istana. Dan tentunya masih banyak lagi polemik-polemik di Majapahit kala itu, yang mengundang aksi-aksi pemberontakan seru yang sayang untuk kita lewatkan. Jadi, saksikan terus video ini sampai selesai agar menambah wawasan sejarah Nusantara kita. Dengan latar belakang seperti dijelaskan sebelumnya, mengundang pemberontakan di istana. Pemberontakan tersebut salah satunya digagas oleh Ranggalawe pada tahun 1309, kemudian Lembusuro pada tahun 1311, dilanjutkan pemberontakan Patih Nambi pada tahun 1316, dan pemberontakan terbesar oleh Rakuti pada tahun 1319. Meskipun Jayanagara masih muda, kala itu Majapahit selalu memberi perlawanan setiap pemberontakan-pemberontakan tersebut hingga banyak pemberontak dan pendekar terbunuh yaitu Ranggalawe, Kebo Anabrang, Lembusuro, Jurudemung, Gajah Biru, Mandana dan Pagawal, Patih Nambi, Rasemi, Rakuti dan pasukannya. Pemberontakan pada Raja Jayanagara, pertama dilakukan oleh Ranggalawe pada tahun 1309. Pada saat itu Ranggalawe sebagai Bupati Datara, yang beribu kota di Tuban. Kala itu, Ranggalawe memiliki rasa iri hati, karena pengangkatan Nambi sebagai patih di Majapahit. Ranggalawe merasa direndahkan karena kala itu hanya diberi jabatan sebagai bupati. Meskipun demikian, pemberontakan Ranggalawe ini dapat diselesaikan oleh pendekar dari Majapahit, bernama Kebo Anabrang di pertempuran Sungai Tambak Beras. Meskipun saat itu Kebo Anabrang juga terbunuh. Kebo Anabrang adalah pemimpin pasukan perang pada saat ekspedisi Pamalayu ke Pulau Sumatera dari kerajaan Singasari yang kemudian menjadi pengikut setia Raden Wijaya. Menyusul berikutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Lembusuro pada tahun 1311. Lembusuro melakukan pemberontakan pada Majapahit karena terhasut oleh pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati merupakan musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, dan dalang dari keonaran di istana Majapahit. Tidak hanya itu, Mahapati selalu membuat intrik dan konspirasi di istana Majapahit. Kala itu, Mahapati menghasut Raja Jayanagara, bahwa Lembusurolah yang membunuh Kebo Anabrang saat pertempuran melawan Ranggalawe. Akan tetapi pemberontakan Lembusuro ini dapat digagalkan oleh Patih Nambi. Dan Patih Nambi pun berhasil membunuh Lembusuro, dan para sahabatnya yakni Jurudemung dan Gajah Biru. Kemudian berikutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Patih Nambi pada tahun 1316. Awal kejadian pemberontakan tersebut adalah saat Patih Nambi bersama Rasemi membuat benteng pertahanan di daerah Pajarakan. Hal tersebut dinilai oleh Mahapati akan melakukan kudeta dan melakukan pemberontakan pada Majapahit. Sebelum melakukan pemberontakan tersebut, Patih Nambi dan Rasemi dihancurkan Jayanegara terlebih dahulu.
Tidak hanya itu, pemberontakan pada Majapahit berikutnya, dan yang terbesar adalah dari Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan Rakuti adalah pemberontakan yang dilakukan para Dharmaputra, dan dipimpin oleh seorang bernama Rakuti. Pemberontakan ini adalah pemberontakan terbesar, dan paling berbahaya, bahkan pemberontak berhasil menguasai istana Majapahit. Sampai Jayanegara dan keluarga terpaksa mengungsi ke desa Badandar dikawal para prajurit Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kemudian, Gajah Mada kembali ke ibu kota dan menyusun kekuatan, berkat kerjasama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok pemberontak Rakuti dapat dihancurkan. Pada tahun 1328, Jayanagara terbunuh di tangan Ratanca, seorang pelantun syair yang sering diminta untuk menghibur Raja Jayanagara. Kisah pembunuhan ini bermula saat Ratanca, yang juga seorang tabib, diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Ratanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang saat itu menunggu di samping Raja Jayanagara segera bangkit, dan menusuk Ratanca, dan mati seketika itu juga. Namun isu kematian Jayanagara ini masih menjadi kontroversi para ahli sejarah Nusantara. Setelah Jayanagara meninggal, penerus tahta Majapahit diteruskan oleh ibu tirinya yaitu Dyah Gayatri. Namun karena Dyah Gayatri telah menjadi biksun, maka kekuasaan Majapahit jatuh pada putri sulungnya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Kisah ini bersumber pada kitab Pararaton dan Negara Kertagama.